Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tamara Teslanika, NRP 203003. Perkenalkan saya Karisa Revangelisa, NRP 2030-164. Perkenalkan, saya Raja Arimatia, NRP 2030-120. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 3, akan menjelaskan mengenai chapter 13 yaitu Giving Presentation and Leading Discussion. Nah, sebelum memulainya, teman-teman diharapkan untuk jangan men-skip video, posisikan diri senyaman mungkin, dan catat hal penting ya. Chapter 13 ini akan membahas 6 materi. Yang pertama ada Knowing Your Group, yang kedua Organizing Your Presentation, yang ketiga Body Language, yang keempat Making Visual, yang kelima Making Smooth Transition, dan yang terakhir Leading Lively Discussion. Nah, sekarang saya akan membahas materi yang pertama yaitu Knowing Your Group. Bagi semua orang, baik di dalam maupun di luar profesi pelatihan, membuat presentasi yang efektif merupakan tanda dia adalah seorang pelatih yang baik. Dalam membuat presentasi yang efektif, kita harus mempertimbangkan apa sifat peserta, apa kekhawatiran mereka, bagaimana latar belakang mereka, dan apa alasan mereka hadir. Berikut petunjuk yang akan membuat Anda segera terhubung dengan hal ini. 1. Jadikan personal. Peserta akan penuh perhatian jika mereka pikir bahwa Anda akan menjawab pertanyaan yang paling penting bagi mereka. Berikut adalah beberapa kekhawatiran khas. Mengapa Anda mengatakan ini kepada saya? Bagaimana ini mempengaruhi saya? Mengapa saya harus berada di sini daripada di tempat lain? Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah ini sejak awal, Anda akan berisiko kehilangan peserta bahkan sebelum Anda mulai dan mungkin harus menghabiskan waktu yang berharga berjuang untuk mendapatkan kembali perhatian dan minat peserta. 2. Pahami mengapa Anda ada di sana. Misalnya, Anda diundang untuk berbicara sebagai konsultan ahli. Apakah Anda memiliki kredensial untuk mendukung pernyataan Anda? Antisipasilah persepsi kelompok Anda tentang peran Anda dan rencanakan reaksi sesuai dengan hal tersebut. 3. Bicaralah dalam bahasa mereka. Hindari jargon atau istilah asing yang mungkin membingungkan. Berikan contoh yang berhubungan dengan audiens Anda. Berikut ini adalah contoh dari apa yang mungkin dikatakan pelatih ketika mengajar karyawan bagaimana menangani peningkatan sistem pembelian yang ada. Selamat datang di pelatihan versi baru sistem pembelian kami. Sesi hari ini dimaksudkan untuk membantu Anda melakukan transisi yang mudah antara apa yang Anda gunakan saat ini dan peningkatan yang akan kami terapkan di masa mendatang. Meskipun konversi penuh tidak akan terjadi sampai semua karyawan menjalani pelatihan, Anda akan menemukan bahwa mulai besok pagi, versi baru akan tersedia untuk Anda sebagai aplikasi baru. Penting untuk mencoba versi baru Anda sendiri sesegera mungkin, sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan penuh dari waktu yang Anda habiskan dalam pelatihan hari ini. Saya telah memerhatikan peserta sebelumnya dengan cermat dan telah menemukan mereka yang memiliki hasil terbaik segera menggunakan versi baru. Saya juga ingin menghubungi Anda kembali kira-kira 3 hari dari sekarang untuk mengetahui apakah Anda telah mengakses versi baru dan mengecek apakah Anda mengalami masalah saat menggunakannya. Sebelum saya melangkah lebih jauh, apakah terdapat pertanyaan? Apakah kami masih dapat mengakses sistem kami saat ini? Ya, untuk jangka waktu terbatas, Anda akan memiliki akses untuk kedua versi sistem pembelian. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang waktu perubahan di akhir sesi kita hari ini. Mari kita mulai dengan mencari tahu apa yang baru. Kami telah mencari cara untuk mengintegrasikan proses pembelian di seluruh perusahaan kami selama beberapa waktu. Pembaruan akan menawarkan perangkat tambahan yang tidak dimiliki versi lama. Saya pikir setelah Anda memiliki kesempatan untuk menguji versi baru, Anda akan setuju bahwa peningkatannya benar-benar hebat dan membuat proses pembelian lebih mudah dari sebelumnya. Bagaimana jika saya memutuskan untuk tidak menyukai pembaruannya? Setiap kali Anda menjauh dari sesuatu yang membuat Anda nyaman, Anda pasti akan merasakan agak canggung awalnya. Namun, saya pikir setelah Anda bereksperimen dengan versi baru, Anda akan frustasi kembali ke yang lama. Daripada hanya bicara tentang apa yang baru, mari kita coba beberapa fiturnya. Silakan masuk dengan memasukkan ID pengguna dan kata sandi Anda.
Nah, dalam contoh ini, pembicara membahas potensi kekhawatiran peserta dengan mengidentifikasikan alasan mengapa dia memberikan presentasi serta dampak jangka pendek dan jangka panjang dari peningkatan sistem. Pelatih dengan jelas mengidentifikasikan tujuan sesi, yaitu untuk membantu karyawan mempelajari cara menggunakan versi yang ditingkatkan dan menggunakan jargon yang akan dipahami audiens, seperti aplikasi dan peningkatan. Pelatih menjadikannya pribadi untuk audiensnya dan menyajikan informasi dengan cara yang dapat mereka pahami. Yang kedua adalah organizing your presentation. Sebenarnya desain presentasi sangatlah bervariatif, namun terdapat beberapa prinsip untuk semua presentasi terlepas dari kontennya ataupun strukturnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ingat ketika membuat presentasi. 1. Pastikan pembukaan presentasi Anda efektif. Pembukaan yang baik akan membantu sisa presentasi Anda berjalan lebih lancar. 2. Memberikan preview materi sebelum penjelasan. Preview materi harus singkat, tepat, dan jelas dalam menggambarkan tentang keseluruhan materi. 3. Mencakup beberapa poin informasi secara menyeluruh. Tetapkan batasan, pemberian materi, dan berpegang teguh pada batasan tersebut. Karena semua peserta memiliki rentang perhatian yang terbatas, tidak peduli seberapa menarik atau gemerlapnya pembicara. 4. Atur informasi Anda dalam urutan langkah demi langkah. Susunlah materi dengan cermat, logis, dan uraikan materi menjadi langkah-langkah yang jelas, koheren, dan eksplisit. 5. Hindari penjelasan keluar jalur. Cegah diri Anda untuk tidak menjelaskan yang tidak sesuai dengan materi saat menyampaikan presentasi Anda. 6. Transisi sinyal antar informasi. Buat transisi secara eksplisit dan kemudian hubungkan informasi sebelumnya dengan informasi baru yang akan disampaikan. 7. Buat presentasi Anda sespesifik mungkin. Semakin jelas pesan Anda, semakin besar kemungkinan audiens Anda akan memahami apa yang ingin Anda sampaikan. 8. Berikan jeda singkat pada waktu yang tepat selama presentasi. Beri peserta waktu yang cukup untuk memproses informasi dan membuat catatan yang baik. Karena kebanyakan orang hanya mampu membuat catatan 20 kata per menit. 9. Tinjau atau izinkan peserta untuk sering meringkas informasi. Hal ini dapat membantu untuk menyimpan informasi sehingga informasi dapat lebih diingat oleh peserta. 10. Perkirakan waktu yang dibutuhkan setiap bagian dari presentasi. Terkadang Anda perlu mempersingkat bagian tertentu dari presentasi yang disiapkan agar sesuai dengan batasan waktu, dan sebelum menyampaikan materi, putuskan segmen mana yang dapat dipersingkat atau diperpanjang jika diperlukan. Selanjutnya ada watching your body language. Nah teman-teman, bahasa tubuh merupakan dasar penting dari sebuah presentasi. Terdapat sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 93% dampak dari presentasi berasal dari penyampaian komunikasi nonverbal yang terdiri dari vokal, wajah, dan postur badan. Cara penyampaian presentasi juga dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Pertama, teman-teman bisa menciptakan kenyamanan saat penyampaian presentasi. Hal ini bisa dicoba dengan mencoba bahasa tubuh yang alami dan positif. Yang kedua, teman-teman bisa menghindari gerakan tubuh atau kebiasaan yang menunjukkan sikap gelisah, karena hal ini akan mengalihkan perhatian dari audiens. Pertahankan postur tubuh yang baik, melakukan kontak mata, dan hindari untuk membaca layar presentasi yang terlalu lama. Teman-teman juga bisa memperhatikan artikulasi,
dan kecepatan penyampaian teman-teman dalam presentasi. Teman-teman juga bisa memvariasikan kecepatan nada dapat membantu menjaga perhatian dari audiens. Selanjutnya juga teman-teman juga bisa menghindari kebiasaan yang mengganggu perhatian audiens. Hindari penggunaan kata seperti atau batuk yang berulang-ulang, karena hal ini akan mengganggu perhatian dari audiens itu sendiri. Materi selanjutnya adalah adding visual. Visual bertujuan untuk memberi catatan penting atau poin penting yang mendukung materi. Audiens akan lebih mengingat informasi dari visual yang ditampilkan. Teman-teman bisa menggunakan flipchart yang merupakan media yang sering digunakan. Namun penggunaan flipchart masih perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, menggunakan huruf cetak. Teman-teman bisa batasi jumlah kata yang digunakan pada setiap halaman flipchart. Pakai satu warna untuk judul dan poin-poin dan satu lagi untuk teks. Selanjutnya ada menggunakan spidol hitam, hijau, biru, dan merah. Halaman kosong di antara lembar flipchart untuk mencegah warna berembes. Kemudian ada tandai halaman penting sehingga teman-teman dapat dengan mudah ditemukan materi yang pentingnya. Bangun rasa ingin tahu dengan memasang semua flipchart yang digunakan di sepanjang dinding atau papan tulis. Teman-teman juga bisa menggunakan slideshow yang juga merupakan media populer yang seringkali digunakan dalam presentasi. Slideshow yang baik adalah yang jelas, ringkas, dan mudah dibaca. Penggunaan slideshow perlu memperhatikan hal-hal berikut ini juga. Pertama, teman-teman bisa pakai judul pada setiap slide. Pakai satu gagasan ide pada setiap slide dan menyediakan ruang kosong pada setiap slide agar tidak terlalu penuh. Dengan menggunakan metode 6x6, yaitu tidak lebih 6 baris dan 6 kata per baris pada setiap slide-nya. Teman-teman juga bisa menggunakan frasa atau gambar bila perlu. Batasi animasi sepertiga dari slide dan tidak berdiri depan proyektor. Teman-teman juga bisa meredupkan cahaya ruangan sehingga selalu terhubung dengan audiens. Tetap interaktif walaupun penggunaan media slideshow. Nah, sekian presentasi dari saya. Teman-teman bisa melakukan istirahat atau peregangan sejenak untuk melanjutkan memahami materi selanjutnya. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around. Selanjutnya, saya akan membahas making smooth transition. Penting juga membuat hubungan dan transisi yang mulus antara satu topik ke topik berikutnya dalam presentasi. Transisi terbaik tampak mulus dan mengalir dengan mudah menghubungkan apa yang telah Anda bahas dengan apa yang akan Anda diskusikan selanjutnya. Ada 5 teknik untuk menyatukan bagian-bagian presentasi dan menghubungkan berbagai bagian program pelatihan Anda. Yang pertama, referensi ke periode waktu. Menyebutkan periode waktu tertentu akan membantu peserta untuk mengatur bagian-bagian dari program pelatihan Anda dalam pikiran mereka dan memberi mereka indikasi yang jelas tentang tujuan Anda. Contohnya, pagi ini kami melihat apa yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah wawancara. Sore ini, kami akan fokus pada pendekatan positif apa yang dapat Anda ambil untuk memaksimalkan wawancara. Yang kedua, berikan ulasan subjek mini. Ketika meninjau beberapa yang telah dibahas sebelumnya dalam presentasi, memungkinkan peserta berkesempatan untuk merenungkan apa yang telah dipelajari dan mempersiapkan diri untuk bagian selanjutnya dari presentasi Anda. Contohnya, mari kita tinjau kembali apa yang telah kita bahas sejauh ini. Yang ketiga, pemeriksaan agenda. Memeriksa agenda yang direncanakan tidak hanya membantu menjaga grup tetap pada jalurnya, tetapi juga berfungsi sebagai referensi yang mudah saat Anda membuat transisi materi. Contohnya, melihat agenda kami hari ini, Anda akan melihat bahwa kami telah membahas keterampilan komunikasi menulis dan berbicara.
dan sekarang siap untuk membahas topik mendengarkan. Yang keempat, perubahan alat bantu visual. Memperkenalkan alat bantu visual baru atau mengganti jenis alat presentasi yang berbeda dapat menunjukkan transisi ke topik yang baru. Contohnya, beralih ke flipchart kita, Anda akan melihat bahwa saya telah membuat daftar 5 teknik komunikasi asertif yang akan kita diskusikan hari ini. Yang kelima, perubahan format grup. Mengatur ulang grup menjadi konfigurasi baru mungkin merupakan cara paling jelas untuk menandai transisi yang pasti dari satu segmen program ke segmen lainnya. Contohnya, saya pikir lebih masuk akal bagi kita untuk bersama dalam satu kelompok untuk topik diskusi kita selanjutnya. Anda dapat memindahkan kursi Anda kepada tempat kami untuk membentuk lingkaran besar dan kita bisa memulai. Keterkaitan logis antara bagian presentasi memastikan Anda dan grup Anda siap untuk membahas topik baru. Hanya dengan sedikit latihan, interaksi yang elegan akan menjadi bagian alami dari gaya penyampaian Anda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang facilitating a lively discussion. Saat kita mendorong diskusi setelah presentasi dan saat memulai sesi tanya jawab, sering menggunakan kalimat klasik. Dan yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang tidak nyaman karena para peserta bertanya-tanya siapa yang berani berbicara lebih dulu. Memulai diskusi tidak berbeda dengan memulai presentasi. Karena Anda harus membangun minat terlebih dahulu. Berikut 10 poin untuk dipilih saat kita memimpin diskusi kelompok. Pertama, parafrase apa yang dikatakan seseorang sehingga peserta tahu bahwa dia telah dipahami dan peserta lain dapat mendengar ringkasan singkat dari apa yang baru saja dikatakan. Contohnya, jadi apa yang Anda katakan adalah Anda harus sangat berhati-hati selama wawancara tentang menanyakan pelamar di mana dia tinggal, karena itu mungkin menunjukkan bahwa Anda mencari beberapa jenis afiliasi ras atau etnis. Anda juga memberitahu kami bahwa tidak apa-apa meminta alamat orang yang diwawancarai di formulir aplikasi perusahaan. Yang kedua, periksa pemahaman kita terhadap kata-kata peserta atau meminta peserta untuk mengklarifikasi apa yang dia katakan. Contohnya, apakah kamu mengatakan rencana ini tidak realistis? Saya tidak yakin saya mengerti persis apa yang Anda maksud. Bisakah Anda menjelaskannya oleh kami lagi? Yang ketiga, puji komentar yang menarik atau berwawasan luas. Contohnya, itu poin yang bagus. Saya senang Anda membawanya ke perhatian kami. Yang keempat, uraikan kontribusi peserta pada diskusi dan sarankan cara baru untuk melihat masalah. Contohnya, komentar Anda memberikan poin yang menarik dari sudut pandang karyawan. Kami juga dapat mempertimbangkan bagaimana seorang manajer akan melihat situasi yang sama. Yang kelima, berikan energi pada diskusi dengan mempercepat langkah, menggunakan humor, atau jika perlu, mendorong kelompok untuk lebih banyak kontribusi. Contohnya, ya ampun, kami memiliki banyak orang pendiam di grup ini. Inilah tantangan untuk Anda. Selama 2 menit berikutnya, mari kita lihat berapa banyak cara yang dapat Anda pikirkan untuk meningkatkan kerjasama dalam departemen Anda. Yang keenam, tidak setuju dengan komentar peserta agar diskusi lebih lanjut, tapi dengan nada yang lembut. Contohnya, saya dapat melihat dari mana Anda berasal, tetapi saya tidak yakin apa yang Anda gambarkan selalu demikian. Apakah ada orang lain yang memiliki pengalaman yang berbeda dari Jim? Ketujuh, mediasi perbedaan pendapat antara peserta dan meredakan ketegangan yang mungkin muncul. Contohnya, saya pikir Susan dan Mary tidak benar-benar tidak setuju satu sama lain, tetapi hanya membawa 2 sisi berbeda dari masalah ini. Kedelapan, menggabungkan ide, menunjukkan hubungan satu sama lain. Contohnya, seperti yang Anda lihat dari komentar Dan dan Jen. Penetapan tujuan pribadi adalah bagian dari manajemen waktu. Anda harus dapat menetapkan tujuan untuk diri sendiri setiap hari agar dapat mengatur waktu Anda dengan lebih efektif. Kesembilan, mengubah proses kelompok dengan mengubah metode partisipasi dan mendorong kelompok untuk mengevaluasi ide-ide yang telah dikemukakan pada diskusi sebelumnya.
Contohnya, mari kita pecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan melihat apakah Anda dapat menemukan beberapa keberatan pelanggan yang khas terhadap produk yang dicakup dalam presentasi pagi ini. 10. Ringkas pandangan utama kelompok. Contohnya, saya telah mencatat 4 alasan utama yang Anda sarankan yang dapat menjelaskan keengganan manajer untuk mendelegasikan pekerjaan. Pertama, kurangnya kepercayaan diri. Kedua, takut gagal. Ketiga, kenyamanan dalam melakukan tugas sendiri. Dan keempat, rasa takut karena digantikan. Salah satu dari tindakan ini dapat digunakan sendiri atau bersama dengan yang lain untuk membantu merangsang diskusi dalam kelompok pelatihan Anda. Terakhir, ada banyak format khusus untuk merangsang diskusi yang hidup. Salah satu pilihan yang sangat baik adalah mengadakan debat aktif yang melibatkan setiap peserta dalam kelompok, bukan hanya para pendebat. Untuk memulai debat aktif, yang pertama, kembangkan pernyataan yang mengambil posisi sehubungan dengan masalah kontroversial yang berkaitan dengan materi pelajaran Anda. Yang kedua, bagilah kelompok menjadi 2 tim debat secara sewenang-wenang menetapkan posisi pro ke satu kelompok dan posisi kontra ke yang lainnya. Selanjutnya, buat 2 hingga 4 subkelompok dalam setiap tim debat. Mintalah setiap subkelompok untuk mengembangkan argumen. Di akhir diskusi mereka, mintalah setiap subkelompok memilih seorang juru bicara. Selanjutnya, siapkan 2-4 kursi untuk juru bicara di sisi pro dan juru bicara di sisi kontra. Tempatkan peserta yang tersisa di belakang tim debat mereka. Mulailah debat dengan meminta juru bicara mempresentasikan pandangan mereka. Setelah semua orang mendengar argumen pembuka, hentikan debat dan kumpulkan kembali subkelompok asli. Mintalah subkelompok untuk menyusun strategi bagaimana melawan argumen pembuka dari pihak lawan. Dan mintalah setiap subkelompok memilih seorang juru bicara, sebaiknya orang baru. Lanjutkan debat, mintalah juru bicara memberikan argumen balik. Saat debat berlanjut, dorong peserta lain untuk memberikan catatan kepada pendebat mereka dengan argumen atau sanggahan yang disarankan. Jika dirasa tepat, akhiri debat. Alih-alih menyatakan pemenang, kumpulkan kembali seluruh kelompok dalam satu lingkaran dan adakan diskusi kelompok tentang apa yang peserta pelajari tentang masalah dari pengalaman debat, dan mintalah juga peserta untuk mengidentifikasi argumen terbaik yang diajukan oleh kedua belah pihak. Menyediakan konten penting melalui presentasi atau webinar adalah penggunaan waktu yang efisien, tetapi berisiko membuat peserta tidak tertarik atau bosan. Menggunakan metode dan teknik yang dijelaskan akan membantu Anda untuk melibatkan peserta dalam pemahaman belajar mereka sendiri. Sekian dari kelompok kami, semoga poin-poin yang dijelaskan dalam video dapat membantu saudara membuat presentasi lebih bagus.